السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Akhwati fiddin, rahimakunallah, para ibu-ibu sekalian, para akhwat sekalian yang semoga Allah tabaraka wa ta'ala selalu diberikan keberkahannya oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah azza wa jalla atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan sore hari yang berbahagia ini, hari yang insyaallah ta'ala dari pagi tadi kita nikmat dengan ilmu, kita nikmat dengan qala Allah wa qala Rasul. Allah azza wa jalla mudah-mudahan berikan ilmu-ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Dan izinkan saya untuk mengakhiri daurah ini dengan satu cerita dari ibunda kita yang mulia, itu Ummul Mukminin. Beliau juga seorang wanita, termasuk pertama-tama kali masuk Islam, as-sabiqun al-awwalun, termasuk juga wanita yang pertama-tama kali hijrah ke kota Madinah, bahkan hijrah 2 kali. Itu ibunda kita Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu anha. Semoga pada sore hari yang terakhir ini para akhwat sekalian masih bersemangat untuk menuntut ilmu agama Allah azza wa jalla. Karena saya dikasih terakhir ini luar biasa ini, subhanallah, beban berat ini luar biasa nih. Tenaga-tenaga terakhir, mata sudah mulai 5 watt, subhanallah. Masih semangat ibu-ibu? Oh, kan bener kan? Oh, semangat, masya Allah. Semoga Allah azza wa jalla berikan kemudahan kita untuk dapatkan ilmu agama, ikhwan, ilmu yang bermanfaat, wahai para akhwat. Kita mengetahui bersama Ummahatul Mukminin memiliki banyak sekali keutamaan yang sangat luar biasa. Dan kita telah mendengar beberapa keutamaan yang disebutkan oleh ustaz-ustaz kita tadi, Ustaz Muhammad Syar'i, Ustaz Abu Fahad Ega, Ustaz Hamdi Al-Bakri, tentang beberapa keutamaan dari Ummahatul Mukminin. Salah satu keutamaan dari Ummahatul Mukminin disebutkan oleh para ulama, ketika Ummahatul Mukminin itu berbuat kebaikan, maka Allah azza wa jalla akan melipat gandakan pahala. Dan ketika berbuat buruk akan diberikan hukuman. Lihat, Allah azza wa jalla berikan keutamaan kepada Ummahatul Mukminin. Jika mereka berbuat kebaikan, amal saleh, ketaatan kepada Allah, Allah azza wa jalla akan lipat gandakan pahala bagi mereka. Dan ini luar biasa. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat ke-30 dan 31. Allah azza wa jalla berfirman: ya nisa'an nabi man ya'ti minkunna bifahishatin mubayyinah yudha'af laha al-'adzabu dhi'fain wa kana dhalika 'ala Allah yasira. Wahai istri-istri Nabi, barang siapa di antara kalian mengerjakan perbuatan keji yang nyata, perbuatan dosa yang nyata, niscaya azabnya akan dilipat gandakan 2 kali kepadanya, dan yang demikian itu mudah bagi Allah azza wa jalla. Lanjutannya, wa may yaqnut minkunna lillahi wa rasulih, dan barang siapa di antara kalian wahai istri-istri Nabi tetap taat kepada Allah dan Rasulnya, wa ta'mal salihan, kemudian mengerjakan amal saleh, nu'tiha ajraha marratain, subhanallah, maka niscaya kami, kata Allah, akan berikan pahala kepadanya 2 kali lipat. Wa
wa a'tadna laha rizqan karima, dan kami sediakan rizki yang mulia kepadanya. Allahu akbar. Dan ini salah satu keutamaan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada ummahatul mukminin, ibunda kaum mukminin. Subhanallah. Akhwati fid din rahimakumullah, para akhwat sekalian, para ibu-ibu sekalian, Ummu Salamah radhiyallahu anha. Bagaimana kita mengenal Ummu Salamah? Siapa nama asli dari Ummu Salamah? Nama aslinya Hind binti Abi Umayyah bin Al-Mughirah bin Abdullah bin Amr Al-Makhzumiyah. Biasanya kalau orang Indonesia bilangnya Hindun. Betul ya? Bisa Hindun, bisa Hind. Ha, nun, dal, Hind. Biasa dikenal dengan Hindun. Binti Abi Umayyah ibn al-Mughirah bin Abdullah ibn Amr al-Makhzumiyah, dari suku Bani Makhzum. Sukunya siapa ini Bani Makhzum? Salah satunya yang terkenal adalah Abu Jahal, Amr bin Hisham. Lahir pada 24 tahun sebelum hijrah dan wafat pada tahun 61 Hijriah. Kita tahu bersama Ummu Salamah sebelum bersama Nabi SAW itu sudah pernah menikah, dan nanti kita akan bahas tentang masalah tersebut. Tapi sebelumnya kita akan bahas sedikit tentang ayah dari Ummu Salamah, yaitu Abi Umayyah. Abi Umayyah ada yang mengatakan nama aslinya Hudzaifah, ada yang mengatakan nama aslinya Suhail. Abu Umayyah ini terkenal punya julukan dari orang-orang Quraisy, itu Zadur Raqib, bekal orang-orang yang safar. Kenapa? Karena orang-orang yang safar dengan Abu Umayyah ini gak usah bawa apa-apa. Semua yang biayai, yang sediakan perbekalan itu ayahnya Ummu Salamah ini, itu Abu Umayyah. Makanya terkenal Zadur Raqib. Jadi orang yang terkenal di Quraisy, orang yang sangat dipandang di Quraisy, Masya Allah. Kenapa? Karam, kebaikannya luar biasa. Zadur Raqib, terkenal bekalnya orang-orang musafir. Bayangkan, subhanallah, bekalnya orang-orang yang safar. Saking baiknya tuh. Dan nikmatnya luar biasa punya teman seperti ini ya. Jalan-jalan dibayarin, Masya Allah. Makan kita mau ngeluarin duit, gak usah, saya aja, Masya Allah. Kalau kita kan masukin lagi dompetnya, betul ya. Ini terkenal Zadur Raqib karena kebaikan yang luar biasa. Terkenal nih Abu Umayyah di orang-orang Quraisy. Abu Umayyah bin Al-Mughirah ini punya saudara kandung juga yang luar biasa. Salah satunya Al-Walid ibn Al-Mughirah. Saya mau tanya, Al-Walid ibn Al-Mughirah, panitia akhwat ada ya? Angkat tangannya, panitia akhwat, lihat siapa yang cepat. Ayahnya siapa ini? Al-Walid ibn Al-Mughirah. Angkat tangannya. Al-Walid ibn Al-Mughirah ini salah satu saudara kandungnya Abu Umayyah ibn Al-Mughirah. Al-Walid ibn Al-Mughirah itu ayahnya siapa? Ada yang tahu? Gak ada yang tahu panitia akhwat? Ada? Baik, ada. Bismillah, ada Ustaz. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Ayahnya Khalid ibn Walid. Khalid bin Walid, barakallahu fiki, betul, Masya Allah. Dapat hadiah. Hadiahnya apa? Haji, umrah bukan ya? Oh bukan. Salah, bukan. Bukan. Al-Walid ibn Al-Mughirah itu ayahnya Khalid bin Walid ibn Al-Mughirah Al-Makhzum, Bani Makhzum. Jadi Khalid bin Walid juga apa? Termasuk Bani Makhzum. Salah satu saudara Abu Umayyah juga yang terkenal Amr ibn Al-Mughirah, atau afwan, Hisham ibn Al-Mughirah. Hisham ibn Al-Mughirah ayahnya siapa? Abu Jahal. Amr ibn Hisham ibn Al-Mughirah. Jadi Ummu Salamah ini luar biasa nih, punya kekerabatan
yang sangat luar biasa di Bani Makhzum ini. Orang pandang luar biasa. Karena itu, kalau ada suku dari Bani Makhzum masuk ke dalam Islam, itu Abu Jahal jengkelnya luar biasa. Kenapa? Karena kita tahu bersama, Bani Hashim dengan Bani Makhzum itu selalu bersaing. Bani Hashim memberikan makan dan minum kepada para jamaah haji, Bani Makhzum ikutan. Terus seperti itu selalu bersaing untuk memberikan kebaikan. Ketika di Bani Hashim muncul seorang nabi, nggak mungkin di Bani Makhzum ngaku-ngaku nabi juga. Kalah mereka. Kalah pamor berarti. Maka Abu Jahal ini diantara sebab yang menjadikan Abu Jahal tidak masuk ke dalam Islam. Selain jelas taufik dari Allah, hidayah ya. Nah, salah satunya ternyata yang masuk dalam Islam adalah Ummu Salamah. Bahkan pertama-tama salah satu as-sabiqun al-awwalun yang Allah Azza wa Jalla takdirkan masuk dalam Islam, luar biasa, Masya Allah. Nah, Ummu Salamah sebelum bersama Nabi SAW menikah dengan seseorang yang bernama Abdullah ibn Abdul Asad bin Makhzum. Sebelum bersama Nabi SAW, Ummu Salamah menikah dengan putra pamannya, yaitu Abdullah bin Abdul Asad ibn Hilal ibn Makhzum al-Qurashi yang lebih dikenal dengan Abu Salamah. Makanya terkenal Ummu Salamah dan Abu Salamah. Sebelum bersama Nabi, sebelum menikah bersama Nabi, Ummu Salamah menikah dengan Abu Salamah. Dan Abu Salamah juga Allah takdirkan dari suku Bani Makhzum, tapi beda. Kalau tadi Ummu Salamah dari Ibnul Mughirah, kalau Bani Makhzumnya Abu Salamah dari Ibnu Abdul Asad. Tapi sama-sama Bani Makhzum. Sama-sama Bani Makhzum. Di antara keutamaan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada Ummu Salamah adalah seorang wanita yang mendapatkan hijrah 2 kali. Sebagaimana dijelaskan oleh Ustaz Hamdi tadi, bagaimana hijrah ini berat luar biasa. Hijrah pertama kaum muslimin itu ke negeri Habasyah, ke Ethiopia, benua Afrika, menyeberang lautan. Di sana nggak kenal siapa-siapa, bahkan kultur berbeda, adat berbeda, bahasa berbeda. Ethiopia, Habasyah. Dan Ummu Salamah dan juga Abu Salamah termasuk orang-orang yang hijrah ke negeri Habasyah. Kenapa? Karena mereka nggak kuat dengan intimidasi yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy kepada mereka, luar biasa, yang menjadikan mereka hijrah ke Habasyah. Kemudian ketika disebutkan dalam riwayat, ketika mereka berada di negeri Habasyah, mereka mendengar orang-orang kafir Quraisy sudah masuk Islam. Ini kabar hoaks ternyata, kabar burung. Kenapa? Karena disebutkan dalam riwayat Nabi SAW mendapatkan wahyu surat An-Najm, kemudian Nabi SAW membaca surat An-Najm di hadapan mereka, kemudian Rasul SAW sujud di Ka'bah ini, di Masjidil Haram. Ketika melihat Nabi SAW sujud, ketika Rasul SAW melantunkan ayat Al-Quran, orang-orang kafir Quraisy sujud juga. Tersebar kabar, oh orang Quraisy, kafir Quraisy sudah masuk dalam Islam. Sampailah kabar burung ini ke negeri Habasyah. Wah, mereka senang nih. Waduh, orang-orang kafir Quraisy sudah masuk Islam nih. Maka kembalilah sebagian dari sahabat yang sudah hijrah ke negeri Habasyah, balik ke kota Mekah. Tapi ternyata ketika sampai di kota Mekah, Abu Jahal masih tetap Abu Jahal. Gak beda sama sekali. Masih tetap menindas orang, masih tetap memberikan perlawanan kepada dakwah Nabi, bahkan menghinakan Nabi, bahkan para sahabat ditindas luar biasa. Allah takdirkan, bayangkan, subhanallah. Maka Allah Azza wa Jalla turunkan, ini setelah jelas kisah yang panjang ya, Allah turunkan setelah 13 tahun di kota Mekah, Allah izinkan untuk hijrah ke kota Madinah. Nabi SAW di antara dalam mimpinya, dan mimpi Nabi SAW adalah wahyu. Dalam mimpi Nabi SAW mengatakan, uridu dara hijratikum, aku telah melihat tempat hijrah kalian. Kenapa? Karena mereka mengidam-idamkan hijrah di kota Makkah 13 tahun, bayangkan. Nabi SAW berdakwah siang malam
kepada orang-orang kafir Quraisy, dan hanya segelintir dari mereka masuk ke dalam Islam. Dan Allah Azza wa Jalla izinkan ternyata mereka hijrah ke kota Madinah. Dan ini diantara salah satu keutamaan Ummu Salamah, dan jelas Abu Salamah juga. Apa itu? Di antara orang-orang yang pertama hijrah ke kota Madinah. Para ibu-ibu sekalian, kalau kita dengar hijrah, ini bukan hanya amalan biasa, ninggalin satu kota pindah ke kota lain. Bukan cuma gitu. Kalau kita mungkin pindah rumah, pindah kota, pindah dinas, kan gitu. Bukan gitu. Ini hijrah dari negeri Mekkah, meninggalkan segalanya, bayangkan. Meninggalkan keluarganya, meninggalkan hartanya, meninggalkan kenangan dalam hidupnya, meninggalkan kampung halamannya, ke negeri yang tidak tahu di sana mau dapat apa, mau tinggal di mana. Itu hijrah. Dan itu berat luar biasa. Dan kita akan bahas masalah hijrah ini. Berat luar biasa. Tapi Ummu Salamah dan Abu Salamah termasuk orang-orang yang pertama kali menyambut perintah Allah Azza wa Jalla untuk hijrah ke kota Madinah. Nah, disinilah akhwati fiddin rahimakunallah terjadi kisah yang sangat memilukan dalam kisah hidup Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ini yang sangat luar biasa. Kisah hidup yang sangat luar biasa dari Ummu Salamah ketika hijrah ke kota Madinah. Disebutkan dalam riwayat Ibnu Sa'ad dalam tabaqatnya, Ibnu Hisham dalam sirah nabawiyahnya, dan juga para ulama lain menyebutkan tentang kisah Ummu Salamah dan Abu Salamah hijrah ke kota Madinah. Ketika turun perintah untuk hijrah ke kota Madinah, maka Abu Salamah bertekad, dia berazam bertekad, kita akan hijrah ke kota Madinah. Maka Abu Salamah menyiapkan ontanya, kendaraannya disiapkan. Kemudian apa? Dia naikkan istrinya Ummu Salamah bersama anaknya Salamah pada saat itu. Kemudian Abu Salamah menuntun onta tersebut untuk keluar dari kota Mekkah. Allah Azza wa Jalla takdirkan, ternyata keluarga dari Ummu Salamah melihat mereka akan hijrah. Tahu mereka, oh ini sebagian kaum muslimin sudah gak ada nih, kemana mereka? Ternyata hijrah ke kota Madinah. Mereka tahu Abu Salamah dan Ummu Salamah ingin hijrah nih ke kota Madinah. Maka keluarga dari Ummu Salamah langsung mencegat. Hendak kemana engkau pergi wahai Abu Salamah dan Ummu Salamah? Maka mereka mengatakan kami akan ke Madinah untuk meninggalkan negeri ini. Apa kata keluarga Ummu Salamah? Kalau engkau wahai Abu Salamah, kami tidak bisa menahanmu. Tapi bagaimana dengan saudari putri kami ini? Kami tidak akan membiarkan engkau membawa saudari kami ini nih, karena dari bangsa apa? Ibnul Mughirah, sama-sama Ibnul Mughirah. Maka apa yang terjadi? Diambillah kemudian tali kekang dari onta tersebut. Kemudian apa? Diambillah Ummu Salamah dengan anaknya Salamah. Gak boleh berangkat. Karena Abu Salamah sudah berazam, sudah bertekad untuk hijrah ke kota Madinah, maka dia tidak mengurungkan niatnya. Dan dia gak bisa apa-apa juga ketika kalau di Mekah mereka gak bisa apa-apa. Maka Abu Salamah hijrah sendiri. Bayangkan kehilangan siapa? Suami yang sangat dia cintai. Suaminya hijrah ke kota Madinah. Ummu Salamah ditahan oleh Bani Makhzum dari Ibnul Mughirah ini nih, dari sukunya, dari kabilahnya. Keluarga dari Abu Salamah mendengar, lihat ini fanatik kesukuan orang-orang Quraisy luar biasa nih, mendengar saudaranya dari Ibnu Abdul Asad diseperti itu kan, maka datanglah Bani Abdul Asad tersebut ke Bani Al-Mughirah. Ini sama-sama Bani Makhzum, bayangkan, sama-sama Bani Makhzum padahal. Datanglah Bani Abdul Asad kepada Bani Ibnul Mughirah tersebut, kemudian mengambil anaknya. Karena kita tahu bersama yang namanya nasab itu kan turunnya dari apa? Dari ayah. Datanglah Bani Abdul Asad ke kabilahnya Ummu Salamah mengatakan, kami tidak akan pernah membiarkan anak kami berada di kalian. Kalian telah memisahkan dia dari ayahnya, sekarang kami akan mengambil anak kami ini. Diambillah Salamah. Bayangkan luar biasa, kehilangan suami, kemudian kehilangan siapa? Anaknya. Kehilangan anaknya, bayangkan, subhanallah. Maka disebutkan, Ummu Salamah menyebutkan, subhanallah, maka aku terpisah dari suami dan anakku
selama 1 tahun lamanya atau hampir 1 tahun lamanya. Allahu Akbar. Ini kalau bukan iman yang bicara, ibu-ibu sekalian, berat sekali, luar biasa. Kehilangan 2 orang yang sangat dicintai di dalam hidupnya. Pernahkah kita bayangkan kehilangan, ibu-ibu membayangkan kehilangan suami dan juga anak 1 tahun lamanya, gak boleh ketemu, gak bisa ketemu. Bayangkan sedihnya luar biasa. Tapi karena iman yang bicara di situ berbeda. Tapi karena Ummu Salamah seorang wanita, maka dia sedih. Disebutkan dalam 1 tahun tersebut, dia keluar ke perbatasan kota Makkah di salah satu tempat. Kemudian dia selalu menangis, menderaikan air matanya. 1 tahun, bayangkan. Allahu Akbar. Kita dipisahkan dari anak kita 1 minggu saja mungkin gak kuat. Dipisahkan dari anak yang masih kecil, apalagi suami tadi itu, ibu-ibu. Pasangan hidup kita yang kita cintai, 1 tahun namanya. Menangis Ummu Salamah di perbatasan kota Makkah tersebut. 1 tahun atau hampir dari 1 tahun tersebut. Maka ketika sudah 1 tahun tersebut, seorang laki-laki dari putra pamanku, kata Ummu Salamah, melihat keadaanku dan dia merasa iba, merasa kasihan dengan diriku. Maka salah satu saudara dari Ummu Salamah ini, satu kabilah dari Ummu Salamah tersebut, berkatalah kepada Bani Al-Mughirah, wahai kabilah Ibn Al-Mughirah, wahai Bani Makhzum, apakah kalian tidak membiarkan dia pergi saja? Kalian sudah menahannya 1 tahun lamanya. Apakah kalian tidak membiarkan dia pergi untuk bertemu dengan keluarganya, anak dan istrinya? Luar biasa, Masya Allah. Setelah berapa lama? 1 tahun, perhatikan. Ingat, kata-kata 1 tahun ini bukan sesuatu yang mudah. Mungkin 1 tahun yang kita ucapkan dengan mudah, ternyata 1 tahun bagi Ummu Salamah berasa luar biasa lamanya itu, berpisah dari 2 orang yang sangat dicintai. Maka ternyata Bani Makhzum dari Ibnu Al-Mughirah ini merasa kasihan pula. Maka kemudian Ummu Salamah dikatakan, silakan, ketika engkau mau menyusul suamimu, silakan. Mendengar bahwa Bani Ibnu Al-Mughirah sudah membolehkan dirinya untuk hijrah ke kota Madinah, maka kemudian dia datang kepada, dalam riwayat dikatakan datang kepada keluarganya Abu Salamah, Bani Abdul Asad. Ada yang mengatakan Bani Abdul Asad yang tahu mengembalikan anaknya. Dia ada beberapa riwayat, diantaranya Ummu Salamah datang ke Baninya Abdul Asad, Abu Salamah, kemudian mengatakan bahwa aku akan pergi ke Madinah, aku meminta anakku dikembalikan. Maka kemudian dia siap untuk jalan. Bayangkan seorang diri dengan anak kecil, anak bayi luar biasa pada saat itu. Tapi yang difikirkan, yang pertama hijrah ke kota Madinah. Kenapa? Menyelamatkan agamanya. Ini jelas niat yang paling pertama. Yang kedua, berkumpul dengan suami yang sangat dicintai. Maka Ummu Salamah bersiap-siap untuk membawa dirinya dan juga anaknya hijrah ke kota Madinah. Dia naik ke tunggangan dan dalam hatinya dia berpikir, dalam hatinya dia bergumam, siapakah yang bisa membawaku ke kota Madinah? Sambil naik, Allah takdirkan ketika di Tan'im. Tan'im ini tanah halal yang paling dekat, sekitar 7 km dari Ka'bah atau dari Masjidil Haram kurang lebih. Ketika di Tan'im, Ummu Salamah bertemu dengan Uthman ibn Talha, subhanallah, radhiyallahu anhu. Uthman ibn Talha pada saat itu masih kafir, masih musyrik. Nanti masuk ke dalam Islam, sahabat ini Uthman ibn Talha radhiyallahu anhu. Tapi pada saat itu masih musyrik, masih kafir. Ketika Uthman ibn Talha melihat, wahai anak dari Abu Umayyah, ini yang saya katakan tadi nih, seorang ayah yang baik, dikenal baik. Wahai putri dari Abu Umayyah, hendak kemana engkau pergi? Uthman bin Talha bertanya kepada Ummu Salamah, aku akan hijrah untuk menyelamatkan diriku. Aku akan hijrah ke kota Madinah dan menyusul suamiku. Dengan siapa engkau pergi ke Madinah, wahai Ummu Salamah? Maka Ummu Salamah mengatakan, Allah dan anakku. Subhanallah, bayangkan, Allah kemudian anakku. Maka Uthman bin Talha mengatakan, wanita sepertimu tidak pantas untuk pergi sendiri seperti ini. Ini Ummu Salamah ingin berangkat ke kota Madinah, nggak tahu loh mau dapat apa di jalan. Bisa ada perampok, na'udzubillah, bisa ada yang membunuhnya. Perjalanan zaman dulu Mekah dan Madinah, kalau bapak ibu pernah umrah atau haji,
Kita naik bis dari Madinah ke Makkah atau Makkah ke Madinah 6-7 jam, capek itu luar biasa. Betul ya? Capek. Ini berjalan zaman dulu, bayangkan. Kurang lebih disebutkan sampai 7 hari, 5-7 hari pada saat itu. Perjalanan antara Makkah dan Madinah. Tapi iman yang bicara yang pertama, yang kedua bagaimana kecintaannya kepada keluarganya. Berangkat mau sendiri dan Allah berikan apa? Pertolongan. Utsman bin Talha radhiyallahu anhu yang pada saat itu masih musyrik, saya akan mengantar dirimu. Enggak pantas wanita sepertimu dibiarkan begitu saja sendiri pergi ke Madinah. Diantarlah oleh Utsman bin Talha. Dipegang tali kekang ontanya, dia jalan. Apa kata Ummu Salamah mengomentari Utsman bin Talha? Perhatikan ini. Tidak pernah aku menemukan salah seorang dari orang Arab yang sangat mulia akhlaknya seperti Utsman bin Talha. Luar biasa nih. Nah, ini luar biasa pentingnya nih. Tidak pernah aku menemukan satu orang dari orang Arab yang sangat luar biasa akhlak mulia seperti Utsman bin Talha. Kenapa? Disebutkan Ummu Salamah ketika ingin turun dari ontanya, maka Utsman bin Talha mendudukkan ontanya tersebut, mendiamkan, kemudian Utsman bin Talha menjauh, Ummu Salamah baru apa? Baru turun dengan anaknya. Kemudian Ummu Salamah menjauh, Utsman bin Talha balik, mengambil ontanya, mengikat. Nanti ketika mau naik seperti itu lagi, Utsman bin Talha mengambil ontanya, kemudian mendudukkan onta tersebut, dia jauh. Ummu Salamah naik, sudah naik ontanya, dia datang. Coba bayangkan, akhlak nih. Dia tahu kenapa? Ini istri orang. Dia tahu ini istri orang, gak sembarangan, subhanallah. Tidak pernah aku menemukan seorang dari bangsa Arab yang akhlaknya seperti Utsman bin Talha. Allahu Akbar, subhanallah. Kurang lebih 6 tahun setelah itu Utsman bin Talha masuk dalam Islam, disebutkan radhiyallahu anhu, masyaallah. Maka ketika sudah sampai di Kuba, yaitu Bani Amr ibn Auf, maka Utsman bin Talha mengatakan kepada Ummu Salamah, wahai Ummu Salamah, suamimu sudah ada di dalam, di Kuba, Madinah. Kuba itu dulu di bahasa kita mungkin di kabupaten di kota Madinah. Kalau sekarang sudah masuk kota Madinah, ini di kabupatennya kota Madinah, di luar kota Madinah, luar sentral kota Madinah. Bani Amr ibn Auf terkenal di situ. Wahai Ummu Salamah, Abu Salamah suamimu sudah ada di dalam. Masuklah, udkhuli ala barakatillah, masuk engkau atas berkah Allah tabaraka wa taala. Maka kemudian Allah azza wa jalla takdirkan berkumpullah keluarga ini di dalam Islam di kota Madinah. Dari kisah ini pelajaran yang bisa kita ambil luar biasa banyaknya, Ibu sekalian. Yang pertama, pelajaran pertama yang bisa kita ambil, kewajiban hijrah. Kewajiban apa? Hijrah. Hijrah kata para ulama itu terbagi dua. Hijrah itu terbagi dua kata para ulama. Yang pertama, hijratul makan, hijrah tempat. Hijrah tempat. Apa maksudnya hijrah tempat? Berhijrah, berpindah dari negeri kafir menuju negeri muslim. Atau sebagian ulama mengatakan berhijrah, berpindah dari negeri yang banyak keburukan di dalamnya, banyak maksiat, banyak dosa, menuju kepada negeri yang banyak ketaatan, menuju kepada tempat yang banyak ketaatan. Ini hijratul makan yang pertama, hijrah tempat. Jadi bisa berpindah dari apa? Negeri kafir ke negeri muslim, atau tempat keburukan, negeri keburukan menuju negeri ketaatan. Ini hijrah tempat. Nah, salah satunya wajib nih, perhatikan nih. Kewajiban hijrah dari negeri kafir menuju negeri apa? Muslim. Nabi SAW mengatakan, ana bari'um min kulli muslim yuqimu baina adhuril musyrikin. Aku berlepas diri, kata Nabi SAW, kepada seseorang muslim yang tinggal di negeri-negeri kafir, yang bersama orang-orang kafir. Aku berlepas diri, kata Nabi SAW. Dan Allah tabaraka wa ta'ala juga berfirman di dalam surat An-Nisa ayat ke-97. Surat An-Nisa ayat ke-97. Alladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya diri mereka sendiri,
Kepada mereka malaikat akan bertanya, dalam keadaan bagaimana kalian ini? Subhanallah. Maka mereka mengatakan, qalu kunna mustad'afina fil ard. Kami adalah orang-orang yang tertindas di negeri Mekah, di negeri kafir pada saat itu Mekah ya. Sekarang sudah di Darul Islam sampai hari kiamat insyaallah. Maka para malaikat mengatakan, qalu alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha. Para malaikat akan berkata, bukankah bumi Allah itu luas sehingga kalian dapat berhijrah di bumi tersebut? Subhanallah. Fa ulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Orang-orang tersebut tempatnya di api neraka jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruknya tempat kembali. Maka hukum asal kata para ulama, tidak bolehnya seorang muslim tinggal di negeri kafir. Coba bayangkan Ummu Salamah, Abu Salamah, dan banyak para sahabat, bahkan semua sahabat meninggalkan negeri Mekah yang pada saat itu negeri kufur, menuju negeri Madinah untuk menyelamatkan agamanya, untuk menyelamatkan imannya. Berapa banyak kaum muslimin zaman sekarang hijrah dari negeri muslim ke negeri kafir hanya karena masalah fulus. Sahih? Betul ya? Hanya karena masalah uang. Allahu Akbar. Apakah dia nggak yakin bahwa bumi Allah Azza wa Jalla luas? Rizki yang Allah Azza wa Jalla berikan kepadanya itu luas dimanapun. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, kata Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi, dan tidaklah ada dabbah, binatang melata di atas muka bumi ini, illa 'ala Allahi rizquha, kecuali Allah berikan rizkinya, Allah jamin rizkinya. Itu binatang melata. Bagaimana seorang manusia? Seorang manusia yang Allah Azza wa Jalla berikan akal, berikan hati, berikan kekuatan, berikan dia bisa berdoa, minta kepada Allah, takut akan rizki yang Allah berikan kepadanya, padahal Allah sudah jamin rizki kepadanya. Kewajiban hijrah, perhatikan. Salah satunya hijratul makan, yang pertama, hijrah tempat. Dari negeri kesyirikan ke negeri muslim, dari negeri keburukan, tempat banyak keburukan dan dosa, ke tempat kebaikan, ketaatan. Hijrah yang kedua adalah hijrah ma'nawi. Hijrah ma'nawi. Apa maksudnya hijrah ma'nawi? Para ulama menyebutkan hijrah dari kemaksiatan, dosa menuju ketaatan kepada Allah. Nah, ini yang kita kenal, mungkin orang zaman sekarang bilang hijrah, betul ya? Dari dulunya berbuat dosa, maksiat, keburukan kepada Allah, hijrah dirinya, taubat kepada Allah, menuju ketaatan kepada Allah. Dulunya mungkin mencari sesuatu yang haram dari harta, hijrah dari tempat yang haram tersebut. Pekerjaannya haram, hijrah, dia tinggalkan. Kenapa? Dia yakin Allah Azza wa Jalla memberikan rezeki, bukan pekerjaannya, bukan bosnya, bukan siapapun. Hijrah. Ini maknawi. Dulunya jauh dari Allah, berbuat maksiat, durhaka kepada Allah Azza wa Jalla. Allah berikan taufik hidayah kepadanya, dia hijrah. Dari berbuat keburukan, maksiat, dosa menuju ketaatan kepada Allah tabaraka wa taala. Ini pun wajib. Nabi SAW mengatakan, wal muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang namanya muhajir, orang yang hijrah benar, hakiki hijrahnya adalah orang-orang yang hijrah dari sesuatu yang Allah haramkan kepadanya, dari sesuatu yang Allah larang, menuju ketaatan kepada Allah tabaraka wa taala. Ini hijrah yang benar, ya kawan. Ini hijrah yang benar, wahai para akhwat. Dan ingat, yang namanya orang hijrah harus totalitas. Karena saya lihat banyak orang hijrah hanya penampilannya saja. Penampilan penting, saya nggak katakan nggak penting. Penampilan penting. Penampilan penting luar biasa. Tapi jauh lebih penting apa? Bagaimana sikapnya, bagaimana dia menjalani agamanya, bagaimana bersikap dengan agamanya, bagaimana akhlaknya, bagaimana muamalahnya, bagaimana akidahnya, bagaimana manhajnya, bagaimana ibadahnya, dan seterusnya. Harus totalitas. Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-208, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, lihat, masuklah kalian ke dalam agama ini secara kafah, totalitas, sempurna. Jadi nggak bisa kita pilih-pilih nih ibu. Oh, saya ngikutin akidahnya aja Pak Ustadz, muamalahnya enggak.
Oh saya ngikutin ibadahnya Pak Ustadz, akhlaknya enggak. Perhatikan baik-baik, hati-hati nih, salah ini. Ketika orang hijrah, baik hijrah tempat, yang kedua yang lebih penting tadi tuh, banyakkan kita, hijrah maknawi, berhijrah, berpindah dari keburukan, maksiat, dosa kepada Allah dengan ketaatan, harus totalitas. Jangan setengah-setengah. Jangan setengah-setengah. Allah melanjutkan ayatnya, wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, innahu lakum aduwwum mubin, karena syaitan termasuk musuh yang nyata untuk kalian. Subhanallah, bayangkan hijrah. Karena saya lihat ternyata berapa banyak real, contoh real nih para akhwat, ketika dia hijrah ternyata hanya penampilannya aja hijrah, akhlaknya nggak berubah, lisannya nggak berubah, tetap menggunjing orang, tetap menggibah orang, akhlaknya nggak berubah, perbuatannya nggak berubah, amalannya nggak berubah. Kalau hanya berubah dari penampilan saja, ini bukan dikatakan hijrah yang total, ikhwan. Bukan dikatakan hijrah yang total para akhwat, subhanallah. Perhatikan baik-baik. Dan ini banyak luar biasa contohnya, betul ya? Sangat luar biasa banyak contohnya. Apa namanya? Outfit of the day, betul ya? Wah, foto dulu. Mau apa? Subhanallah. Seorang akhwat ketika dia memakai hijab, memakai jilbab, bahkan mungkin memakai cadar, tujuan intinya apa? Untuk melindungi dirinya, kan gitu ya? Bukan untuk eksis. Perhatikan baik-baik nih. Bukan untuk eksis. Dan seterusnya. Hati-hati nih, wala tattabi'u khutuwati syaitan, kata Allah. Jangan kalian mengikuti langkah-langkah. Lihat, syaitan ketika ingin menjadikan seseorang berbuat dosa besar, nggak langsung biasanya tiba-tiba melakukan dosa besar, dikit-dikit, betul ya? Langkah-langkah. Sehingga nanti lama-kelamaan, na'udzubillah, dia terjerumus ke dalam dosa besar tersebut. Hati-hati nih. Para akhwat, selfie luar biasa, betul ya? Kalau untuk dirinya nggak diapa-apain, mungkin disimpan, mungkin lain cerita ya. Tapi itu pun apa faedahnya, subhanallah. Yang lebih parah dipajang di media sosial, para laki-laki melihatnya. Wahai para akhwat, Nabi SAW mengatakan al-mar'atu aurah, wanita itu aurat, kata Nabi SAW. Rasul yang bilang, bukan Ahmad Bazhar yang bilang ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam bilang, wanita itu aurat, fa idza kharajat istashrafaha syaitan. Ketika wanita itu keluar dari rumahnya, syaitan akan menghiasi wanita tersebut. Gimana caranya para laki-laki melihat wanita tersebut? Dari ujung pala sampai ujung kaki semuanya bagus dilihat oleh laki-laki itu. Maka perhatikan, iman kalian wahai para akhwat itu jauh lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Kemudian akhwati fiddin rahimakumullah, ketika seseorang meninggalkan sesuatu karena Allah Azza wa Jalla, maka yakinlah Allah Azza wa Jalla akan menggantikan yang jauh lebih baik daripada yang dia tinggalkan. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Ahmad dan juga yang lainnya, innaka lan tad'a syai'an lillahi Azza wa Jalla illa baddalakallahu ma huwa khairan laka min. Sesungguhnya tidaklah kalian meninggalkan sesuatu itu karena takut kepada Allah, karena takwa kepada Allah. Lihat, karena takwa, karena takut kepada Allah, kecuali Allah Azza wa Jalla akan menggantikan yang jauh lebih baik dari yang kalian tinggalkan tersebut. Allahu Akbar. Jadi kalau kita ninggalin sesuatu, kenapa ninggalin ini? Karena Allah. Sehingga melakukan ini karena Allah. Nggak boleh. Dalam Islam, agama nggak boleh seperti ini. Saya tinggalkan karena Allah. Walaupun mungkin hawa nafsunya selalu menggiringnya untuk melakukan itu. Ingat, kalau ditinggalkan sesuatu karena Allah, Allah Azza wa Jalla akan menggantinya yang jauh lebih baik daripada apa yang ditinggalkan. Maka perhatikan baik-baik ini, subhanallah. Kemudian di antara hikmah dari kisah Ummu Salamah ini, ingatlah setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Ayat yang insyaallah ta'ala kita hafal bersama. Allah berfirman di dalam surat Al-Insyirah atau Alam Nashrah ayat ke-5 dan ke-6, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusran. Ingat, tidak ada dalam Al-Quran satu huruf pun yang tidak berguna, nggak ada.
Ketika Allah Azza wa Jalla mengulang seperti ini, dan banyak dalam Al-Quran yang Allah Azza wa Jalla ulang, itu tidak lain tidak bukan pasti ada gunanya, pasti ada manfaatnya. Salah satunya untuk apa? Litta'kid, untuk penekanan. Wahai manusia, ketahuilah, setiap kesulitan kalian pasti di dalamnya ada kemudahan. Ingatlah wahai manusia, setiap kesulitan kalian pasti ada kemudahan. Maka husnudzonlah kepada Allah. Ketika Allah berikan ujian, cobaan, musibah kepada kita, jangan pernah sekalipun kita suudzon kepada Rabbul Alamin. Bahkan sampai bertanya, kenapa Allah berikan ini kepada saya? La ilaha illallah. Kenapa Allah zalim sama saya? Fala haula wala quwata illa billah. Perhatikan, setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Kemudian faedah selanjutnya, kekuatan iman. Lihat bagaimana Ummu Salamah bisa bertahan 1 tahun. 1 tahun ya, 1 tahun wahai para akhwat, untuk tidak bertemu anak dan istri dan juga suaminya, yang setiap hari Ummu Salamah berderai air mata di perbatasan kota Mekah. 1 tahun atau hampir 1 tahun. Orang zaman sekarang diuji sedikit saja stres, frustasi saya. 1 tahun tidak melihat anaknya, tidak melihat suaminya. Allahu Akbar. Saya nggak pernah bayangkan. Na'udzubillah min dzalik. Bagaimana kalau ternyata diri kita, na'udzubillah, diri saya mendapatkan ujian seperti ini. Kita nggak diuji seperti Ummu Salamah, wahai para akhwat. Enggak. Ujian kita mungkin yang kita berasa berat ujian saya. Nggak ada apa-apanya dengan orang-orang terdahulu, jelas. Pasti tidak ada apa-apanya dengan orang-orang terdahulu. Dan ingat, kekuatan iman yang akan bicara di situ. Kita benar-benar imannya jujur kepada Allah, atau ternyata iman kita dusta palsu kepada Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, asyaddul bala al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal. Orang yang ujiannya paling berat itu para nabi, kemudian yang semisal dengannya, yang semisal dengannya. Yubtalar rajul bihasabi dinihi. Seseorang itu akan diuji oleh Allah Azza wa Jalla sesuai dengan kadar keimanannya. Kalau imannya kuat, ujiannya kuat. Kalau imannya lemah, maka ujiannya sesuai dengan kadar keimanannya. Subhanallah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if. Mukmin yang kuat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jalla daripada mukmin yang lemah. Wa fi kulli khair, dan setiap pada keduanya ada kebaikan. Banyak ulama mengartikan yang dimaksud dengan mukmin yang kuat di sini adalah kekuatan iman, ilmu, ketaatan, jiwa, tekad. Bukan hanya kekuatan fisik. Walaupun sebagian ulama memasukkan di antara kekuatan fisik. Karena orang ketika fisiknya kuat, dia bisa sholat malam, dia bisa jihad, dia bisa melakukan ibadah. Tapi yang paling terpenting ini nih, kekuatan iman, ilmu, ketaatan, kekuatan jiwanya, hatinya dan tekadnya. Ummu Salamah mendapatkan ini semua dari Allah, taufik dari Allah. Kalau Allah Azza wa Jalla nggak berikan ini semua kepada Ummu Salamah, nggak mungkin Ummu Salamah kuat untuk berpisah dengan anak dan suami yang sangat dicintai selama 1 tahun lamanya. Iman yang bicara. Kita baru diberikan ujian sedikit, hilang. Diberikan ujian tersedikit, futur. Diberikan ujian sedikit dari Allah Azza wa Jalla, kacau. Subhanallah. Kemudian selanjutnya, faedah selanjutnya dari kisah Ummu Salamah, ingat, surga itu mahal. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ketahuilah, sesungguhnya barang dagangan Allah yang ditawarkan oleh Allah itu mahal, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ala inna sil'atallahil jannah. Ketahuilah, barang dagangan Allah itu surga. Barang dagangan Allah tabaraka wa ta'ala itu surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang nggak bisa didapat hanya dengan tubuh yang berleha-leha, santai, tenang. Gimana sih supaya nggak dapat ujian? Gimana caranya?
Kita ingin dapatkan surga Allah Azza wa Jalla yang seluas langit dan bumi, tapi kita tidak mau mengeluarkan effort yang besar, usaha yang besar untuk dapatkan surga. Kalla, gimana caranya? Kalau masalah dunia saja, seseorang ingin dapatkan gelar sarjana, magister, doktorah, dia akan berusaha mati-matian untuk ngejar itu tuh. Surga, kenikmatan tiada tara, selamanya dalam surga tersebut. Apakah kemudian gak mau mengeluarkan usaha yang maksimal untuk dapatkan surga? Ummu Salamah membuktikan itu semua. Buktikan itu semua dengan iman, takwa, amal saleh kepada Allah Azza wa Jalla. Dan jawabannya surga Allah Tabaraka wa Ta'ala, subhanallah. Kemudian akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah, cerita selanjutnya dari kisah Ummu Salamah. Ketika di Madinah, Abu Salamah mengikuti perang Uhud, dan kita tahu bersama perang Uhud Nabi SAW dan para sahabat kalah. Bahkan Nabi SAW terluka, gelang-gelang besi beliau menancap di pipi beliau, kemudian berdarah wajahnya, patah giginya. Para sahabat yang banyak yang jadi syuhada, gugur di medan jihad. Salah satu yang terluka parah tapi tidak sampai meninggal adalah Abu Salamah. Lukanya parah ketika perang Uhud, sehingga ketika selesai perang Uhud, maka Abu Salamah beristirahat untuk menyembuhkan luka yang parah ini, sampai akhirnya Allah Azza wa Jalla berikan kesembuhan. Kemudian Nabi SAW mengirim lagi Abu Salamah pasukan Sariyah. Pasukan Sariyah itu biasa terkenal pasukan yang tidak diikuti oleh Nabi SAW, dan biasanya kelompoknya kecil-kecil, gak banyak. Nah, Abu Salamah diutus oleh Nabi SAW di pasukan Sariyah tersebut ke salah satu tempat. Ternyata Allah Azza wa Jalla takdirkan luka yang parah di perang Uhud tersebut kambuh lagi dari Abu Salamah. Ketika Rasul SAW mengutus Abu Salamah ke salah satu tempat dari pasukan Sariyah tersebut, sehingga ketika Abu Salamah pulang dari pasukan Sariyah tersebut, luka itu tambah parah, yang mengantarkan beliau meninggal dunia, wafat Abu Salamah. Lihat ya, bagaimana luar biasa ujian, cobaan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada seorang wanita yang notabene mungkin lemah dalam pandangan manusia, tapi imannya lebih baja daripada baja seluruh di atas muka bumi ini. Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ketika meninggalnya Abu Salamah, dikisahkan oleh Ummu Salamah, Abu Salamah pernah mendengar hadis dari Nabi SAW, kemudian mengajarkan hadis itu kepada diriku, kata Abu Salamah. Apa itu? Abu Salamah mengajarkan kepada diriku, ma min muslim tusibu musibatun fayaqul ma amarahu Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha illa akhlafa Allah lahu khairan minha. Siapa saja dari hamba Allah Azza wa Jalla yang tertimpa musibah, lalu dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kami milik Allah dan pasti akan kembali kepada Allah. Doanya lanjutnya apa? Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikanlah musibah, berikanlah pahala dari musibahku ini dan gantikanlah yang jauh lebih baik. Abu Salamah mengajarkan ini kepada Ummu Salamah. Dia mendengar dari Nabi, diajarkan pada istrinya nih. Ketika meninggalnya Abu Salamah, falamma tuwfiya Abu Salamah, ketika meninggalnya Abu Salamah, maka Ummu Salamah mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi ketika beliau Ummu Salamah ingin meneruskan nih, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha, lisannya berat untuk mengatakan itu. Kenapa? Dia mengatakan man huwa khairum min Abi Salamah. Allahu akbar. Luar biasa ini. Siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah? Allahu akbar. Lihat bagaimana luar biasanya ya. Seorang suami yang sangat luar biasa berkesan di istrinya, dan seorang istri yang jelas selalu ridha dan berterima kasih, bersyukur akan suaminya. Dua belah pihak nih, perhatikan ibu-ibu, jangan hanya satu belah pihak nih. Oh iya Pak Ustadz, dia kan Abu Salamah, suaminya Abu Salamah, kalau suami saya siapa? Salamah juga bukan, kan gitu ya. Bukan itu, subhanallah. Perhatikan kata para ulama, dua-duanya salah juga kalau seseorang itu ternyata rumah tangganya nggak seperti ini. Yang pertama, dari suaminya mungkin tidak memberikan
haknya kepada istrinya, tidak melaksanakan kewajibannya, dari istrinya pun bisa salah kan gitu. Maka introspeksi diri kita masing-masing, gak usah tunjuk orang, tunjuk diri kita masing-masing. Kerjakan kewajiban kita, tuntut hak kita, minta kepada Allah Azza wa Jalla, selesai kan gitu. Gak usah kemudian, oh iya dia kan begitu, dia kan begitu. Diri kita lihat, dosa apa yang kita lakukan, taat atau tidak kita kepada suami dan seterusnya kan gitu. Ketika ingin mengucapkan Allahumma ajurni fi musibati wa khuluf li khairan minha, berat. Lisan Abu Salamah itu berat. Diulangi kedua kali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati, lanjutannya berat. Dia ulang lagi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati, ketiga kali, berat, luar biasa. Bayangkan. Berarti seorang laki-laki yang saleh ini benar-benar membekas pada hati apa? Ummu Salamah. Karena dia berpikir siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah. Tapi karena ini sunnah Nabi SAW, dia ucapkan, Ummu Salamah ucapkan, Allahumma ajurni fi musibati wa khluf li khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala dari musibahku ini dan gantikanlah yang jauh lebih baik. Gantikanlah yang jauh lebih baik. Ummu Salamah disebutkan dalam riwayat, ketika Abu Salamah meninggal dalam keadaan hamil, anak yang keempat. Ummu Salamah dengan Abu Salamah punya 4 anak dalam riwayat disebutkan. Salamah yang pertama, kemudian Umar yang kedua, yang ketiga Durrah, yang keempat Zainab. Nah yang keempat ini nih, Abu Salamah meninggal, Ummu Salamah mengandung yang anak yang keempat, Zainab. Ketika meninggal, Ummu Salamah sedang mengandung Zainab, anak yang keempat. Berarti menjanda ketika memiliki 4 anak, dan ini berat luar biasa, subhanallah. Nah, kemudian kita tahu bersama, wanita yang dalam keadaan hamil kemudian suaminya meninggal, maka masa iddahnya kapan? Ketika dia sudah apa? Melahirkan. Ketika iddahku sudah selesai, kata Ummu Salamah, maka datanglah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, zaman Nabi SAW, perhatikan nih, ibu nih, itu apa? Mereka saling membantu satu dengan yang lain, itu luar biasa. Ketika Abu Salamah meninggal atau ketika yang lain meninggal, masa iddahnya selesai, banyak sekali dari para sahabat kemudian yang datang melamar. Kenapa? Karena mereka tahu ini wanita janda memiliki 4 anak, luar biasa berat. Nah, yang ini mungkin kalau zaman kita sekarang, wah luar biasa tuh, berat luar biasa kan. Tapi zaman Nabi SAW luar biasa, itu sangat biasa gitu. Selesai masa iddah, Abu Bakar datang, atau Ummu Salamah tidak. Aku masih ingat dengan Abu Salamah. Abu Bakar kemudian mundur, majulah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ummu Salamah menolak, enggak, aku masih ingat dengan Abu Salamah. Bayangkan luar biasa ya. Allahu Akbar. Betapa nikmatnya menjadi Abu Salamah, menjadi orang saleh seperti ini, memberikan kebaikan kepada istrinya. Dan betapa nikmatnya menjadi Ummu Salamah yang bersyukur akan pemberian suaminya sampai membekas suaminya itu dalam hatinya, luar biasa. Subhanallah. Dan orang ketiga yang datang ternyata manusia terbaik yang pernah menginjakkan kakinya di atas muka bumi ini. Siapa itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam datang melamarnya, dalam riwayat dikatakan utusan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melamarnya. Dalam riwayat dikatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang datang untuk melamarnya. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam melamar Ummu Salamah tersebut, Ummu Salamah mengatakan beberapa hal yang sebenarnya ingin menolak lamaran Nabi, tapi nggak mungkin. Gimana caranya menolak lamaran manusia terbaik ini? Subhanallah. Ummu Salamah menyebutkan, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, inni ghayur, aku adalah wanita yang sangat pencemburu. Ini yang pertama, kata Ummu Salamah, aku adalah wanita yang sangat pencemburu. Dan istrimu banyak, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aku takut aku termasuk orang-orang yang mendapatkan keburukan ketika aku jadi istrimu dengan cemburuku tersebut berlebih batas, kan gitu. Karena pada saat itu Ummu Salamah kalau nggak salah disebutkan jadi yang kelima setelah dari 1, 2, 3, 4, yang kelima kalau nggak salah Ummu Salamah pada saat itu. Rasulullah sudah menikah dengan 4 orang, dan ini kekhususan Nabi SAW, lebih dari 4 jelas. Sudah ada 4 berarti. Kalau Ummu Salamah masuk berarti yang kelima, kan gitu. Inni ghayur, kata Ummu Salamah, aku adalah orang yang paling pencemburu, dan aku takut gara-gara cemburuku itu, kalau aku menerima lamaranmu, aku sangat bisa menjadi orang yang
berbahaya, mendapatkan banyak keburukan dan dosa gara-gara cemburuku itu yang berlebihan. Satu. Yang kedua kata Ummu Salamah, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, umurku sudah tua. Dan yang ketiga, aku sudah mempunyai banyak anak, tadi 4 anak. Tiga-tiganya dibantah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amma ma dzakarti minal ghirah fasawfa yudhhibuha Allahu minki. Adapun kalau engkau mengatakan dirimu cemburu, aku akan berdoa kepada Allah azza wa jalla agar Allah menghilangkan rasa cemburumu tersebut. Satu. Adapun kalau engkau katakan engkau adalah seorang yang sudah tua, aku lebih tua daripada dirimu, kata Rasulullah. Adapun kalau engkau katakan anakmu itu banyak, iyaluki iyali, anakmu itu anakku nantinya. Syubhatnya dibantah semua berarti, subhanallah, sama Rasulullah SAW, betul ya? Maka menikahlah, diterimalah pinangan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadilah Ummu Salamah menjadi ummul mukminin. Dan semua ini jelas takdir Allah tabaraka wa taala. Apa kata Ummu Salamah ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam melamarnya dan diterima oleh Ummu Salamah? Ternyata Rasul sallallahu alaihi wasallam melamarku dan jelas Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih baik daripada Abu Salamah. Allahu akbar. Dari kisah ini kata para ulama ada sangat luar biasa banyaknya pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, sabar dan ridhalah terhadap takdir Allah tabaraka wa taala. Sabar, ridha akan takdir Allah tabaraka wa taala, yakinlah. Apapun yang Allah azza wa jalla takdirkan kepada kita, itu yang terbaik untuk diri kita. Allah tabaraka wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Allah azza wa jalla berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Perhatikan ayat ini baik-baik. Siapapun diri kita yang mendapatkan ujian dari Allah, cobaan dari Allah, yang mungkin kita menganggapnya kok berat banget sih ini ya Allah. Salah satunya baca ayat ini dalam Al-Quran. Ada banyak ayat yang bisa menenangkan hati kita nih ketika kita dirundung ujian, cobaan, masalah. Salah satunya ayat ini. Allah mengatakan, dan kami pasti akan menguji kalian bisyai'in. Perhatikan kata-kata syai', dengan sedikit. Allahu akbar. Dengan sedikit. Sedikit apa? Sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Jadi ujian kita di atas muka bumi ini, seberat apapun yang kita pikirkan, pada hakikatnya ujian kita sedikit. Kenapa sedikit? Yang pertama kata para ulama, kalau dibandingkan dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, mana lebih banyak ibu-ibu? Nikmat atau ujian? Nikmat. Jelas, gak mungkin ada orang mengatakan, enggak, kayaknya ujian saya lebih berat daripada nikmat Ustaz. Pasti dia akan mengakui nikmat saya yang Allah berikan pasti lebih banyak. Kecuali sombong orang ini, na'udzubillah. Nikmat jelas jawabannya. Tapi manusia dikasih 100 nikmat, dikasih 1 ujian, yang dilihat yang mana? 100 apa 1? Nah, ngaku kan. Yang dilihat yang 1, bukan yang 100. Kita manusia lebih sering memikirkan tentang kenikmatan yang belum kita dapatkan dan lupa dan lalai bersyukur dari nikmat yang sudah kita dapatkan. Makanya Allah sebutkan apa? Ujian yang Allah berikan di atas muka bumi sedikit dibandingkan dengan kenikmatan yang Allah berikan, kata para ulama. Subhanallah. Yang kedua kata para ulama, kenapa ujian kita di atas muka bumi ini sedikit dibandingkan dengan balasan yang Allah Azza wa Jalla berikan di surga? Allah Azza wa Jalla khalidina fiha, kekal abadi di surga. Jelas gak worth it sebenarnya
Diuji 60 tahun, 100 tahun, balasannya surga kekal abadi, nikmat semuanya. Gimana bisa sama itu? Tapi manusia nggak ngelihat ke situ. Manusia biasa ngelihatnya apa? Kok ujian saya seperti ini, ujian fulan begitu. Padahal saya sholat, saya zakat, saya zikir. Si fulan sholat aja enggak. Jangan pakai protes sama Allah. Perhatikan baik-baik nih. Ketika Allah Azza wa Jalla memilih seorang hamba untuk diberikan ujian dan mungkin berat ujiannya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, kata Allah. Allah tidak akan membebani seseorang melebihi dari batas kemampuan dirinya. Enggak mungkin, subhanallah. Perhatikan baik-baik ini. Sedikit. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa itu? Orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhan. Allahu Akbar. Kita ibu-ibu sekalian, ketika Allah berikan ujian dan cobaan musibah kepada kita sering suudzon kepada Allah tanpa kita sadari. Ternyata kita jarang untuk husnudzon, berbaik sangka kepada Allah ketika Allah berikan ujian kepada kita. Dan ingat, as-sabru 'inda sadmatil ula. Innama as-sabru 'inda sadmatil ula. Yang namanya sabar itu ketika pertama kali hantaman. Di pertama kali hantaman, ujian, cobaan, di situ sabar. Ini iman yang hakiki nih. Ummu Salamah telah mempraktikannya. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan ampunan dan rahmat Allah tabaraka wa ta'ala. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk Allah tabaraka wa ta'ala. Wa ulaika humul muhtadun. Subhanallah. Pelajaran yang sangat luar biasa yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita ini. Dan ayat tentang masalah ini dalam Al-Quran luar biasa banyaknya. Luar biasa banyaknya. Tapi seringnya kita, ketika Allah Azza wa Jalla berikan ayat sebanyak-banyak dalam Al-Quran, Allah berikan ujian, satu ayat pun gak ada yang nempel. Betul, Bu? Betul. Betul. Kenapa? Iman lagi yang bicara tadi itu. Iman. Kejujuran iman yang bicara itu, subhanallah. Allah Azza wa Jalla berikan taufik kepada seseorang untuk bisa sabar, ridha akan takdir Allah Azza wa Jalla dan seterusnya. Kemudian akhwati fiddin rahimakumullah. Pelajaran selanjutnya dari kisah ini, berdoalah. Nah, ini berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Kapanpun, dimanapun, bagaimanapun keadaan kita, seperti apapun ujian dan cobaan kita, doa kepada Allah Azza wa Jalla. Sujudkan kepala kita di bumi, membisiklah lembut ke bumi. Allah tabaraka wa ta'ala yang berada di langit ketujuhnya mendengar doa kita. Mendengar doa kita. Ini gak usah datang ke fulan kan gitu. Kita seringnya lebih sering curhat kepada manusia daripada curhat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Perhatikan baik-baik. Padahal ketika seseorang berdoa kepada Allah, Syekh Salim bin Aid Al-Hilali hafizahullah ta'ala mengatakan, di antara hikmah seseorang berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, bukan hanya dia mengadukan masalahnya kepada Allah, bukan cuma itu. Kalau cuma dia mengadukan masalahnya kepada Allah, Allah maha tahu. Dia ngadu apa enggak Allah tahu, kan gitu. Tapi di antara inti dari doa hanya kepada Allah untuk menunjukkan bagaimana tingkat ketergantungan hati hamba itu kepada Allah Azza wa Jalla. Dapatkan ujian, cobaan, musibah, yang pertama kali dibetik kepala kita siapa? Fulan bisa bantu saya atau Allah tabaraka wa ta'ala yang bisa bantu saya? Doa. Dan itu dipraktikkan oleh Ummu Salamah. Berat lisannya mengucapkan itu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minna. Berat lisannya mengucapkan itu, tapi karena ini diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berdoa kepada Allah dan dapatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Doa. Jangan pernah putuskan doa dalam kehidupan kita. Allah tabaraka wa taala berfirman di dalam surat An-Naml ayat ke-62, tengah-tengah, amman yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifus su'. Bukankah dia Allah Azza wa Jalla yang memperkenankan doa, yang mengijabahkan doa orang-orang yang dalam kesulitan apabila dia berdoa kepada Allah dan menghilangkan kesusahan. Nah, perhatikan kata para ulama, ketika orang dalam keadaan terdesak,
Ketika orang dalam keadaan terjepit, ternyata itu di antara waktu diistijabahnya doa. Maka ketika orang dalam keadaan terdesak, terjepit, kepepet, jangan balik kepada manusia, tapi baliknya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Berkali-kali saya katakan ini, perhatikan nih. Kembalinya kepada Allah, jangan pada manusia. Orang yang bersandar kepada manusia, dia pasti akan kecewa. Dan ketika dia bersandar hanya kepada Allah Azza wa Jalla, dia pasti akan berbahagia dunia akhirat. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka pasti Allah akan mencukupinya. Pertanyaannya, yakin atau tidak kita tentang ayat ini? Iman lagi yang bicara di situ, subhanallah. Kemudian hikmah selanjutnya, sunnah Nabi SAW selalu memberikan kebahagiaan. Ketika Ummu Salamah mengalami ujian, meninggal suami yang sangat dicintai luar biasa, Ummu Salamah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, karena itu ibu-ibu sekalian, jangan pernah malas kita untuk menghafalkan doa-doa dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ustaz, kalau bawa bahasa Indonesia boleh nggak Ustaz? Bukan nggak boleh, subhanallah. Tapi doa yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah itu doa yang paling terbaik kata para ulama. Doa paling the best. Jami', syamil, mani'. Sempurna, mencakup keseluruhan, dan terhalangi dari tambahan. Karena sudah sempurna, nggak butuh tambahan sama sekali. Salah satunya ini doa ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khaira minha. Pendek. Dan banyak sekali doa-doa yang Allah Azza wa Jalla ajarkan dalam Al-Quran, Rasul sallallahu alaihi wasallam ajarkan dalam As-Sunnah As-Sahihah. Banyak, hafalkan itu, praktikkan doa. Ketika waktu-waktu istijabah doa, ketika sepertiga malam, ketika sujud, ketika antara adzan iqamah, praktikkan itu. Karena sunnah Nabi SAW pasti selalu memberikan kebahagiaan bagi diri kita, subhanallah. Kemudian, akhwati fiddin, rahimakunallah, pelajaran selanjutnya, buah dari kesabaran. Apa buahnya? Kebahagiaan dan kenikmatan. Ketika orang sabar, Allah Azza wa Jalla akan berikan jalan keluar dari segala permasalahannya. Dengan syarat dia bertakwa kepada Allah. Dia ridha akan takdir Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dia yakin yang bisa memberikan kunci jawaban dari masalah saya hanya Allah, gak ada yang lain. Nah, perhatikan baik-baik ini. Dan ini gak bisa dibuat-buat, perhatikan. Gak bisa dibuat-buat. Salah satu di antara hikmah kita belajar tauhid, inti dari belajar tauhid apa? Menghilangkan ketergantungan hati kita kepada makhluk. Orang yang berbuat syirik kepada Allah, menyekutukan Allah, berbuat kesyirikan, pada hakikatnya hatinya bergantung kepada selain Allah. Ini diperhatikan nih. Nah, inti di antara salah satu dari inti tauhid, menghilangkan ketergantungan hati kita dari manusia, dari makhluk, dan hanya bergantung kepada Rabbul Alamin. Karena itu buah yang sangat nikmat dari kesabaran, buah yang sangat bahagia dan indah dari kesabaran. Ummu Salamah telah mendapatkan itu. Ummu Salamah telah mendapatkan itu. Subhanallah, lihat. Nabi SAW melamarnya manusia terbaik di jagat raya ini. Siapa orang yang gak mau dilamar oleh Nabi SAW? Subhanallah. Ketika Ummu Salamah mengatakan 3 tadi alasan, 3-3 dibantah oleh Nabi SAW. Kemudian menikahlah. Menjadilah Ummu Salamah menjadi ummahatul mu'minin. Subhanallah. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 216. Perhatikan, ingat baik-baik nih. Kalau kita dapat ujian, cobaan, masalah, ingat ayat ini nih. Kalau kita nggak hafal, paling nggak ingat ayat ini. Dalam surat Al-Baqarah surat kedua ayat 216. Allah Azza wa Jalla berfirman, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Telah diwajibkan atas kalian berperang, padahal berperang itu kalian apa? Benci. Gak ada orang suka perang, gak ada orang suka pertumpahan darah. Tapi ayat ini bukan hanya untuk perang, karena kaidah usul fikih mengatakan al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Pelajaran itu bisa diambil dari keumuman lafadznya, bukan kekhususan sebabnya. Sebabnya apa?
Mungkin sifatnya khusus, tapi lafadznya bersifat umum. Sesuatu yang manusia nggak suka. Contohnya ujian, cobaan, musibah. Lanjutan ayat ini apa kata Allah? Wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi sesuatu yang kalian sukai, kalian cintai, kalian dambakan, ternyata itu buruk bagi kalian. Itu buruk ternyata bagi kalian. Wa asa an takrahu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Wa asa an takrahu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi sesuatu yang kalian benci itu buruk bagi kalian. Wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Dan bisa jadi sesuatu yang kalian cintai, kalian dambakan, kalian inginkan, itu buruk bagi kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah menutup ayat ini dengan mengatakan Allah Maha mengetahui sedangkan kalian enggak tahu wahai manusia. Allahu akbar. Maka ketika kita dapatkan ujian, cobaan, masalah, karena hidup kita enggak mungkin lepas dari ujian, Ibu-ibu sekalian. Enggak mungkin lepas dari ujian, cobaan yang Allah berikan kepada kita. Pertanyaannya, sikap kita ketika kita dapatkan ujian, cobaan, apa? Sabar, ridha, atau ngedumel? Atau benci akan ujian yang Allah berikan kepada kita? Atau suudzon kepada Allah? Atau husnudzon kepada Rabbul Alamin? Ummu Salamah mendapatkan kenikmatan luar biasa, kebahagiaan luar biasa ketika dia mempraktekkan sunnah Nabi SAW dan hatinya yakin akan pemberian Allah Azza wa Jalla lebih baik. Rasul SAW dapatnya bayangkan. Kemudian akhwati fiddin rahimakumullah, cerita yang terakhir dari Ummu Salamah. Ketika Rasul SAW di tahun ke-6 Hijriah ingin melakukan umrah setelah perang Khandaq selesai, 10.000 pasukan Ahzab pulang, nggak dapat apa-apa. Di tahun ke-6 Hijriah setelah perang Khandaq, Rasul sudah mengatakan setelah ini mereka tidak akan menyerang kami, kita yang akan berbalik ke mereka. Dan ternyata benar. Setelah perang Khandaq itu orang-orang kafir Quraisy tidak pernah kemudian datang ke Madinah atau mendekat kepada Madinah untuk menyerang Nabi SAW, tapi sebaliknya Rasul SAW yang mendatangi mereka. Nah, ketika tahun ke-6 Hijriah, Rasul SAW mengajak para sahabat untuk umrah. Singkat cerita, ketika sampai di dekat kota Mekah, orang-orang kafir Quraisy mengirim banyak utusan kepada Nabi SAW supaya apa? Nggak masuk ke kota Mekah ini. Sampailah kemudian diarahkanlah onta Nabi SAW oleh Allah ke Hudaybiyah. Singkat cerita, tidak boleh tahun itu umrah, dibolehkan tahun depan baru umrah. Keputusan ini yang kita tahu dengan perjanjian Hudaybiyah itu, Sulhul Hudaybiyah. Ada banyak poin-poinnya. Salah satunya, tahun ini kaum muslimin tidak boleh masuk ke kota Mekah untuk umrah, balik lagi nanti tahun depan. Makanya terkenal dengan umrah qadha. Nah, ketika di Hudaybiyah, ketika keputusan itu diambil oleh Nabi SAW, sebagian dari kaum muslimin agak bimbang, agak ragu. Salah satunya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, tidak pernah aku dalam Islam bimbang atau ragu kecuali hari ini nih. Abu Bakar mengatakan apa? Wahai Umar, hadza Rasulullah. Ini Rasulullah. Maksudnya apa? Apa yang diambil keputusan oleh Rasulullah SAW itu pasti yang terbaik, kan gitu. Sebagian sahabat bimbang, masih nggak mau, mereka masih mau umrah tahun itu, bukan tahun depan. Maka Rasulullah SAW kemudian menyuruh orang-orang yang sudah bawa sembelihan, karena zaman dulu ternyata terbiasa orang-orang Quraisy tersebut ketika umrah atau haji, mereka bawa binatang ternak yang akan mereka sembelih di kota Mekah. Mereka biasa bawa itu, disebutkan. Nah, ketika mereka bawa seperti itu, dan umrah mereka bawa ternyata semua, tapi dibawa dari kampung mereka masing-masing. Rasul SAW menyuruh nih, qumu fanharu thumma hliqu. Berdirilah kalian, sembelih hewan kurban kalian, dan setelah itu gundulilah kepala kalian. Gak bisa masuk kota Mekah nih, gak bisa umrah. Rasul menyuruh ini, berdiri kalian, sembelih hewan kurban kalian yang sudah kalian bawa dari kota Madinah, dan gunduli kepala kalian. Rasul SAW sampai mengulang 3 kali perintah ini. Tapi sebagian sahabat masih berat untuk melakukan itu. Bahkan banyak sahabat yang masih berat. Allah Azza wa Jalla takdirkan
istri yang cerdas. Lihat anugerah kecerdasan yang Allah berikan kepada Ummu Salamah. Ummu Salamah mengatakan kepada Nabi SAW. Rasulullah SAW agak jengkel, agak kesal, masuk ke dalam kemahnya, ada Ummu Salamah. Rasulullah menceritakan sahabat tidak mau seperti ini dan seterusnya. Ummu Salamah mengatakan, ya Nabi Allah, atuhibbu dzalik? Wahai Rasulullah SAW, wahai Nabi Allah, apakah engkau mau para sahabat mentaati perintahmu atau langsung melaksanakan perintahmu? Ukhruj thumma la tukallim ahada minhum kalimatan hatta tanharu budnaka wa tad'u haliqak fayahlik. Engkau keluar, kata Ummu Salamah nih, perhatikan cerdasnya Ummu Salamah. Jadi Rasulullah SAW diskusi sama Ummu Salamah nih, para sahabat sebagian enggak mau mencukur, enggak mau menyembelih karena mereka masih mau masuk ke dalam kota Makkah untuk umrah, gimana ini? Dia diskusi Nabi SAW, ini Nabi bayangkan luar biasa hebat, dia diskusi dengan istrinya. Ummu Salamah mengatakan, wahai Rasulullah, kalau engkau ingin para sahabat mengikutimu, engkau keluar, gak usah ngomong kepada siapapun. Keluar, sembelih kemudian langsung sembelihanmu yang kau bawa dari Madinah, panggil tukang cukurmu, cukur dirimu, selesai. Dilakukan saran Ummu Salamah ini, lihat, menerima saran luar biasa, Masya Allah. Dan Allah berikan takdir cerdas luar biasa Ummu Salamah. Keluar Nabi SAW, menyembelih kemudian sehewan sesembelihannya, kemudian apa? Mencukur dirinya. Apa yang terjadi? Para sahabat kemudian seluruhnya melakukan itu. Allahu Akbar. Berarti dari apa? Kecerdasan Ummu Salamah, Allah berikan taufik kepadanya untuk menyelesaikan masalah. Allahu Akbar. Dan dari kisah ini ada beberapa hal yang bisa kita ambil dari pelajaran. Yang pertama, bolehnya memberikan saran ketika bermusyawarah atau diskusi dengan suami. Bolehnya memberikan saran ketika bermusyawarah atau diskusi dengan istri. Diskusi dengan suami, afwan. Perhatikan ya ibu-ibu nih, memberikan saran, bukan memutuskan. Kenapa? Karena yang jadi pemimpin keluarga siapa? Suami. Perhatikan, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki itu pemimpin bagi para wanita, kan gitu. Laki-laki suami pemimpin dari istrinya. Ketika istri itu ingin memberikan saran dengan akhlak, dengan adab, dengan baik, kan gitu ya. Diterima alhamdulillah, nggak diterima selesai. Bukan yang memutuskan kemudian istri, suaminya yang ngasih saran. Ini kebalik nih, subhanallah, perhatikan nih. Banyak luar biasa zaman sekarang yang seperti ini. Yang jadi pemimpin keluarganya adalah suaminya. Istri jelas boleh untuk berdiskusi, bermusyawarah dengan baik dengan suaminya. Mengatakan baik-baik, mas gimana kalau seperti ini, dengan akhlak, dengan baik, kan gitu. Diterima alhamdulillah, nggak diterima selesai tugas, kan gitu. Ummu Salamah dengan kecerdasan yang Allah berikan kepadanya, bukan mentang-mentang apa, oh saya cerdas juga bisa menyelesaikan masalah nih, besok-besok berarti saya harus juga seperti, enggak. Saya lihat berapa banyak, saya lihat subhanallah, seorang istri yang mungkin karirnya lebih daripada suaminya, Allah syaitan berikan godaan kepada istri tersebut. Untuk apa? Anti yang memimpin, suami anti nggak bisa. Subhanallah, ini salah besar luar biasa. Ketika sunnatullah ini dilanggar, pasti akan banyak kemadharatan di dalam rumah tangga. Perhatikan baik-baik. Yang menjadi pemimpin adalah seorang suami. Seorang istri boleh berdiskusi, boleh bermusyawarah kepada suaminya tersebut, tapi ingat, hanya memberikan saran, bukan yang memutuskan. Yang memutuskan jelas pemimpinnya itu suaminya, subhanallah. Jadi kecerdasan Ummu Salamah tidak menjadikan Ummu Salamah kemudian sombong. Kecerdasan yang Allah berikan kepada Ummu Salamah tidak menjadikan Ummu Salamah berarti jadi pemimpin. Tidak, subhanallah. Maka perhatikan baik-baik, jangan karena mungkin istrinya mendapatkan lebih daripada suaminya, atau karirnya lebih daripada suaminya, atau rizkinya lebih daripada suaminya, apapun itulah, ingatlah, seorang wanita yang salihah, dia pasti akan tetap nurut kepada suaminya. Nah, ini salah satu di antara faedah selanjutnya. Taat kepada suami itu pasti membuahkan surga Allah tabaraka wa ta'ala.
Mau sepintar apapun wanita itu, sekaya apapun wanita tersebut, dia pasti yakin, dia pasti tahu, saya bukan pemimpin. Pemimpin saya suami saya. Dan ini harus apa? Ditekan nih ego-ego seperti ini. Perhatikan wahai para akhwat. Harus ditekan. Karena kalau tidak, naudzubillah min dzalik, pasti akan banyak kemadarat yang akan timbul pada keluarga tersebut. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Ahmad, "Idza shallatil mar'atu khamsaha", apabila seorang wanita telah salat 5 waktunya, wa shamat syahraha, telah puasa Ramadan, wa hafizat farjaha, telah menjaga kemaluannya, itu menjaga harga dirinya dari perbuatan haram, salah satunya perzinahan, wa ata'at zaujaha, dan nurut taat kepada suaminya, qila laha, maka akan dikatakan kepada wanita tersebut, udkhuli al-jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti, wahai wanita salihah, masuklah engkau ke dalam surga dari pintu mana saja engkau sukai. Allahu akbar. Lihat. Yang pertama, salat 5 waktu. Gampang apa susah Ibu? Salat 5 waktu gampang atau susah? Susah. Waduh, susah. Kacau nih, susah. Yang kedua, puasa Ramadan. Gampang insyaallah. Yang ketiga, jaga harga diri. Insyaallah gampang. 1, 2, 3 ini berurusan dengan Rabbul Alamin, dengan Sang Khalik. Betul? Salat, puasa, menjaga harga dirinya dari terjerumus ke sesuatu yang haram, contohnya perzinahan. Yang keempat, ata'at zaujaha, taat kepada suaminya. Berurusan kepada siapa? Makhluk. Kalau tadi berurusan kepada Sang Khalik yang maha baik, kalau yang keempat ini berurusan kepada makhluk yang kadang baik, kadang kagak. Nah, ketawa ibu-ibu tuh, subhanallah. Betul ya? Wis suami saya begini Pak Ustadz, begini, begitu, begini, macam-macam, luar biasa. Ata'at zaujah. Selama suaminya bukan menyuruh kepada sesuatu yang haram, selama suaminya tidak menyuruh kepada maksiat dan dosa, taat. Lihat tadi Khadijah yang disebutkan oleh Ustaz Al-Fadhil, Ustaz Muhammad Syar'i. Allahu Akbar. Kita mendengar kisah Khadijah, luar biasa wanita ini. Pantaslah wanita ini menjadi apa? Mendapatkan surga yang luar biasa nikmatnya. Rumah istana di surga yang luar biasa. Salah satunya ini, taat kepada suaminya luar biasa. Bahkan suaranya lirih, nggak pernah mengangkat suaranya di hadapan Nabi SAW. Ketika suaminya marah, ternyata istrinya jauh lebih marah. Suaminya mengangkat suara, ternyata istrinya suaranya 7 oktav, luar biasa. Apakah ini wanita salehah? Tidak, subhanallah. Tidak. Perhatikan baik-baik. Maka taat kepada suami jelas membuahkan surga Allah Azza wa Jalla. Dan yang terakhir, wafatnya Ummu Salamah. Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu anha wafat pada pemerintahan Yazid bin Muawiyah. Yazid bin Muawiyah ini anaknya Muawiyah bin Abi Sufyan. Tepatnya di tahun ke-61 Hijriyah. Usianya khilaf ulama. Ada yang mengatakan 84 tahun, ada yang mengatakan 90 tahun. Radhiyallahu anha. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala kumpulkan kita semua bersama Ummu Salamah di surga, bersama para ummahatul mukminin, dan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam di surga Allah tabaraka wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Semoga Allah azza wa jalla berkahi pertemuan kita. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala jadikan diri kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang selalu Allah berikan hidayah taufik untuk meniti siratal mustaqim, sampai nantinya Allah azza wa jalla wafatkan diri kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma amin rabbal alamin. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, Masya Allah. Syukran Ustaz, jazakallahu khairan. Baik, saudara-saudara sekalian, kita bersabar sejenak. Kita akan menikmati seluruh keberkahan rangkaian acara kita hingga akhir acara. Kita akan coba angkat beberapa pertanyaan, dan kita akan coba angkat pertanyaan pertama. Silahkan kepada tim operator. Ustaz, izin bertanya, apakah boleh membatasi anak hanya 3 saja agar ibu bisa punya kemudahan untuk belajar? Bagus juga alasannya ini, Masya Allah ini. Saya nggak tahu alasan apa syubhat ini, subhanallah ini.
Trauma jika baru punya bayi di 1 tahun pertama itu, seringkali jadwal kajian tidak lagi optimal seperti biasanya. Apakah sama pahalanya ketika kajian online saja dan kajian offline? Mungkin hanya sebulan sekali Ustaz saat punya bayi. Naam. Wahai para akhwat, ketahuilah, perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Sebagaimana disebutkan oleh Ustaz Al-Fadhil, Ustaz Ega tadi, bahwa ilmu itu jembatan, tujuannya apa? Amal. Nah, kita berilmu agar kita beramal saleh. Ketika kita sudah punya ilmu, maka kewajiban kita untuk beramal saleh. Perhatikan baik-baik nih. Dan kita tahu bersama, wahai para akhwat, seorang wanita surganya itu di suaminya. Setelah Allah dan Rasulnya, suaminya, kan gitu. Rasul SAW mengatakan kepada seorang sahabat wanita, "Ungzuri anti minhu." Lihatlah bagaimana keadaanmu di mata suamimu. Kenapa? Fa innahu jannatuki aw naruki. Karena suamimu itu surgamu atau nerakamu. Ini yang pertama. Yang banyak sekali dilanggar oleh ternyata para akhwat, tidak taat kepada suaminya, tidak menurusi suaminya dengan baik dan seterusnya. Kemudian selanjutnya sunnah Nabi SAW selanjutnya, dan kita berilmu tentang itu. Apa itu? Tazawwajul wadudul walud. Nikahilah, kata Nabi SAW, wanita yang banyak apa? Yang subur dan juga apa? Kasih sayang. Fa inni mukatsirun bikumul umam, karena sesungguhnya aku akan bangga ketika umatku banyak di hari kiamat nantinya. Salah satu sunnah Nabi SAW, kata para ulama ketika menjelaskan hadis ini, di antara sunnah Nabi memperbanyak keturunan. Memperbanyak apa? Keturunan. Khadijah radhiyallahu anha, anaknya berapa? 6. 3, 6. Berarti 2 kali lipat. Bisa dapatkan istana di surga kok. Betul? Bisa dapatkan istana di surga. Apa Khadijah gak capek ngurus anak? Wah, bukan capek lagi. Khadijah capek mengurus anak, bisingnya telinganya setiap hari mungkin dengan anak 6 yang luar biasa. Tapi sabar mengurus anak ini. Kemudian tetap membantu Nabi SAW dalam berdakwah, membantu Nabi dalam meningkatkan mentalnya luar biasa, membantu Nabi dengan hartanya. Bisa dapatkan surga, bahkan luar biasa surganya. Bisa dapatkan istana di surga. Jadi perhatikan baik-baik. Jadi ingin dapatkan surga Allah Azza wa Jalla, bukan hanya kemudian hadir di kajian, salah satunya betul itu, subhanallah, kan gitu. Tapi bukan cuma itu. Salah satunya apa? Ingatlah wahai para istri, wahai para wanita, surgamu itu ada di rumahmu. Wa qarna fi buyutikunna, kata Allah. Tinggallah engkau di rumah-rumah kalian, kan gitu. Berarti surganya apa? Ada di rumahnya, wahai para akhwat, subhanallah. Jadi jangan kemudian berpikir, wah kalau saya nggak bisa ngaji nih, saya nggak bisa dapatkan surga nih. Salah ini. Menuntut ilmu luar biasa banyaknya caranya zaman sekarang tadi, kajian online. Kalau dia jujur kepada Allah, hatta dia kajian online, Allah akan berikan pahala kepadanya. Hatta dia nggak kajian online, dia jujur ingin dapatkan ilmu, dia akan dapatkan ilmu yang bermanfaat. Yakin kan gitu. Doa kepada Allah agar Allah berikan kemudahan. Dan jangan jadikan apa? Itu malah sebagai alasan untuk malah kemudian sedikit keturunan yang tidak ada uzur di dalamnya. Kecuali ada uzur di dalamnya, istrinya mungkin sakit, ketika mengandung bisa memadaratkan. Nah, ini lain cerita, subhanallah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, saudara-saudara sekalian, inilah ujian kita di awal, di tengah, dan di akhir nih. Masya Allah, biasanya di akhir sudah pada pengen pulang ya Ustaz ya, padahal keberkahan belum selesai nih, Masya Allah. Baik, kita akan berlanjut pada pertanyaan kedua. Kami silahkan Ustaz. Saya izin bertanya, jika meminta kepada Allah untuk memiliki tempat tinggal atau lingkungan muslim, apakah itu termasuk hijrah? Abdullah saat ini tinggal di lingkungan yang mayoritas non muslim, serta banyaknya anjing rumahan yang dilepas bebas, subhanallah. Kalau dia hijrah atau kalau dia berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain karena ingin menyelamatkan imannya, menyelamatkan agamanya, menyelamatkan ketakwaannya kepada Allah, mudah-mudahan insyaallah ta'ala itu termasuk hijrah tempat juga, dari tempat keburukan, tempat di dalamnya nggak ada
kebaikan atau banyak kemadharatan dalam tempat tersebut menuju tempat yang lebih baik. Semoga Allah Azza wa Jalla jadikan itu termasuk apa? Hijrah juga insyaallah. Dan jelas dia akan dapatkan pahala kalau memang niatnya itu khusus kan itu. Niatnya luar biasa bagus. Tapi perhatikan, kalau ternyata itu sama sekali tidak menjadikan dirinya sulit untuk beribadah kepada Allah, dia tetap bisa beribadah dan lain sebagainya, maka itu pun gak ada masalah, baik insyaallah. Yang paling penting adalah bagaimana kita bisa beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dengan benar, dengan mudah, dengan nikmat. Wallahu a'lam bishawab.